Halo guys, apa kabar? Kali ini kita bahas topik yang panas banget di dunia game, khususnya di Cina. Tapi mungkin banyak dari kalian yang belum dengar. Ini bukan soal rilis game triple A, bukan juga update game favorit, tapi tentang sebuah game yang judulnya aja udah bikin kalian penasaran. Bahkan bikin beberapa kaum langsung kejang-kejang. Revenge on Gold Diggers. Yap, kalian nggak salah dengar. Revenge on Gold Diggers, atau kalau diartikan balas dendam terhadap cewek matri. Dari judulnya aja udah kerasa aura-aura kontroversinya kan? Game ini lagi jadi pembicaraan di Cina beberapa hari yang lalu. Bahkan sampai bikin heboh media sana. Nah, buat kalian yang lagi sibuk, merapat dulu bro. Kenapa game ini bisa seheboh itu? Dan kenapa menurut aku, game ini justru jujur dan relevan? Walaupun bikin beberapa pihak kepanasan. Oke, jadi apa sih sebenarnya Revenge on Gold Diggers ini? Game ini sebenarnya adalah sebuah simulasi realitas atau visual novel yang dirilis di platform Steam. Premis utamanya adalah tentang seorang pria biasa yang punya kehidupan cinta yang apes banget. Dia sering banget ketemu cewek yang cuma ngincar hartanya, alias gold digger. Ya kalian tahulah, si parasit yang hobinya nempel di duit orang. Nah, game ini memungkinkan kita sebagai pemain untuk membantu si karakter utama ini balas dendam dengan berbagai cara. Ini baru game yang ngertiin nasib cowok-cowok di luar sana. Gameplaynya itu mostly kita milih opsi dialog, bikin keputusan, dan ngatur strategi gimana si cowok ini bisa keluar dari situasi yang merugikan. Mirip-mirip dating sim lah, tapi dengan twist yang realistis. Misalnya, ada adegan di mana kita harus nentuin apakah si cowok ini harus pura-pura miskin, biar si cewek kelihatan sifat aslinya. Atau dia harus ngumpulin bukti kalau si cewek ini cuma pengen duitnya aja. Intinya tujuannya itu menyingkap motif tersembunyi para perempuan yang cuma ngincer kekayaan. Jelas kan? Ini namanya edukasi, bukan misogini. Sekilas mungkin kedengarannya kayak dark comedy atau satir sosial, ya kan? Nah, justru ini poinnya. Game ini meledak di Cina dan jadi kontroversial. Bukan cuma karena premisnya yang sensitif, tapi karena dia berani nunjukin apa yang banyak orang rasain, tapi takut diomongin. Ini yang bakal kita bahas lebih dalam. Kenapa sih kejujuran pahit kayak gini selalu bikin orang sentimen? Kenapa Revenge on Gold Diggers bisa bikin geger di Cina? Yang pertama dan paling jelas adalah isu gender dan stereotip negatif terhadap perempuan. Katanya sih begitu. Ada beberapa media yang membahas ini. Sebuah game viral yang menargetkan cewek matri membuat Cina berdebat mengenai gender. Game penipuan anti-romansa Cina laris manis di Steam, namun tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Balas dendam Cina terhadap video game Gold Diggers memicu perdebatan seksisme. Banyak kritikus dan netizen di Cina berpendapat kalau game ini memperkuat stereotip bahwa semua perempuan itu matri atau cuma ngincar harta. Mereka yang baperan ini bilang, narasi di game ini cenderung menyamaratakan. Seolah-olah setiap interaksi romantis dengan perempuan harus dicurigai motif keuangannya. Lah, emang ada ya yang nggak curiga kalau udah sering lihat yang begituan? Di dunia nyata, hubungan itu kan kompleks. Ada yang tulus, ada yang enggak. Kalau game ini nunjukin sisi yang realistis, kenapa harus kebakaran kumis? Isu kedua adalah dampak sosial. Di Cina sendiri, tekanan sosial untuk menikah dan punya status ekonomi yang mapan itu sangat tinggi. Cowok dituntut punya rumah, mobil, dan pekerjaan stabil sebelum menikah. Nah, game ini dengan narasi balas dendam ke gold digger bisa jadi kayak melegitimasi rasa frustasi atau kemarahan beberapa pria terhadap tekanan sosial tersebut. Jadi ini bukan cuma game, tapi kayak cerminan dari ketegangan sosial yang ada. Yang benci game ini mungkin karena mereka nggak mau mengakui kalau di luar sana emang ada masalah kayak begini. Di media sosial Cina sendiri, reaksinya itu terbagi banget. Banyak pemain cowok nganggep game ini bener-bener kayak gambaran nyata, susahnya nyari pasangan zaman sekarang. Dan jadi tempat buat ngeluarin unek-unek mereka. Mereka ngerasa game ini nunjukin banget gimana mereka frustasi sama masalah duit buat nikah dan kasus penipuan cinta yang lagi banyak banget. Beberapa komennya kayak gini. By the way, ini bahasa Cina ya, sorry banget kalau salah. Oh, itu meledak.
Meledak. Serius nih. Kalau begitu, aku langsung beli gamenya. Itu meledak. Tadinya nggak mau beli, tapi menangis dalam hati. Aku nggak tahu ya apa yang meledak. Mungkin gamenya yang meledak. Di sisi lain, kelompok feminis dan aktivis gender di platform seperti Weibo dan Bilibili sangat vokal mengutuk game ini. Mereka menuntut penghapusan game karena dianggap menyebarkan misogini dan memperkuat stereotip negatif terhadap perempuan. Beberapa komentar yang muncul dari sisi ini antara lain, game ini meracuni pikiran kaum muda, atau ini hanya akan menciptakan lebih banyak kebencian antara pria dan wanita. Akun resmi game dan sutradara bahkan sempat diblokir di Bilibili karena tekanan publik ini. Beberapa kritikus bahkan menyebut game ini misoginis atau membenci perempuan. Mereka bilang game ini cuma memicu kebencian dan memperdalam jurang pemisah antara pria dan wanita dalam hubungan. Lah, terus kalau di film sama sinetron, banyak kok cowok playboy atau jahat. Itu cowok-cowok nggak marah dan ngerasa dibenci. Aneh kan? Ini namanya standar ganda, bro. Game ini cuma speak the truth. Kok malah dituduh bikin rusak pikiran? Karena isu-isu tadi, reaksi publik dan media di Cina itu benar-benar campur aduk. Ada yang pro, ada yang kontra keras. Namun para pendukungnya menyebutnya sebagai pendidikan hubungan untuk pria, menurut media lokal. Kalau memang banyak pria-pria terbantu dengan game ini, menurutku game ini perlu dilestarikan, bukannya malah mau diboykot terus dihapus. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang bahwa kritikus dengan cepat menuduh game ini menstigmatisasi wanita. Bahkan ada petisi-petisi online yang seliweran menyerukan boykot game ini. Meskipun detail jumlahnya nggak terlalu diumbar di media umum, ini nunjukin kalau penolakan mereka emang serius dan terorganisir. Pihak developer sendiri kabarnya menyatakan bahwa game ini dimaksudkan sebagai satir dan bertujuan untuk menyoroti masalah nyata dalam hubungan modern. Para pengembang game ini bersikeras mereka tidak bermaksud untuk menargetkan wanita dan ingin memicu dialog terbuka tentang batasan emosional dan area abu-abu dalam kencan modern. Game ini ya memang dibuat untuk nyindir lah, untuk ngasih tahu kalau fenomena gold digger itu ada dan itu benar-benar nyata. Dan kalau ada yang tersinggung, mungkin memang perlu introspeksi. Pihak yang pro, kebanyakan gamer pria, berpendapat bahwa game ini sebenarnya cuma menggambarkan realita yang mereka alami di Cina. Mereka merasa game ini adalah semacam katarsis atau wadah buat melampiaskan frustasi mereka terhadap tekanan finansial dalam mencari pasangan. Mereka bilang, ini cuma game kok, jangan dibuat serius amat lah. Atau, ini kan satir, biar orang sadar. Dan mereka benar. Game ini cuma menunjukkan apa adanya, kayak cermin lah. Kalau cerminnya jelek, ya jangan salahkan cerminnya dong, tapi yang ngaca. Tapi pihak yang kontra, terutama kelompok feminis dan aktivis gender, sangat vokal dalam menentang game ini. Mereka menuntut agar game ini segera dihapus dari platform Steam di Cina, karena dianggap menyebarkan misogini dan meracuni pikiran. Bahkan ada petisi-petisi online yang menyuruhkan boykot. Menurut aku sih, ini cuma bentuk overreacting dari orang-orang yang mungkin merasa tersinggung. Padahal belum tentu mereka termasuk dalam kategori gold digger itu. Atau jangan-jangan, ya kamu emang gold digger. Jadi dari semua perdebatan ini, apa sih yang bisa kita ambil? Opini aku pribadi nih ya, game Revenge on Gold Diggers ini bukan cuma sekedar game biasa, tapi kayak tamparan keras buat kenyataan di masyarakat. Dia nunjukin kalau di sekitar kita masih banyak banget pikiran jelek soal gender yang menyebar dan dipercaya. Game ini juga kayak cerminan yang nunjukin kalau ada orang-orang yang udah capek sama tuntutan sosial di hubungan. Dan game ini cuma jadi tempat mereka ngeluarin unek-unek. Aku sebagai gamer, dan sebagai orang yang peduli dengan perkembangan media, kita harus lebih kritis. Tapi kritis di sini maksudnya pakai logika, bukan cuma pakai perasaan baperan. Jangan mudah ke-trigger sama sesuatu yang cuma menyajikan realita, seburuk apapun itu. Game boleh satir, boleh provokatif, dan kalau itu bertujuan untuk menyindir hal yang nyata di masyarakat, kenapa harus dilarang? Menurutku, tujuannya game itu untuk mencerahkan, buat kita lebih waspada lah, bukan memecah belah. Kontroversi Revenge on Gold Diggers ini, meskipun terjadi di Cina, relevan juga buat kita.
Ini ngingetin kita buat selalu waspada terhadap konten yang menyebarkan stereotip atau kebencian, tapi juga waspada terhadap orang-orang yang gampang ke-trigger dan berusaha membungkam kebenaran pahit dalam bentuk apapun, termasuk dalam game. Apalagi di era digital sekarang, informasi dan ide itu nyebar cepet banget. Jadi intinya, nikmati gamenya sebagai hiburan. Tapi jangan sampai kamu jadi korban atau malah membela pihak-pihak yang jelas-jelas merugikan. Kalau ada game yang berani nunjukin sisi gelap orang-orang tertentu, itu patut diapresiasi, bukan di-cancel. Tetap berpikir kritis. Dan kalau kalian ketemu gold digger, hati-hati bro, jangan sampai jadi korban. Gimana menurut kalian guys tentang game Revenge on Gold Diggers yang lagi heboh di Cina ini? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya, tetap waspada dengan para cewek matri. And see you guys next time. Peace.